Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridika Zulifran dari kelas 12 IPS 3. Di sini saya akan menganalisis pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban dalam kasus dugaan heboh sumbangan Rp 2 triliun keluarga Akiditio. A. Motif penyebab pelanggaran. Menurut psikolog Universitas Mercu Buana Muhammad Iqbal, ia menduga bahwa Herianti berhalusinasi terhadap mimpi-mimpi dan harapan-harapan yang hilang, sehingga muncul ide-ide kreatif untuk mengelabui orang. Saya kira si tersangka ini perlu dites kejiwaannya, apakah sumbangan Rp 2 triliun karena idenya untuk berbohong atau memang dia punya masalah kejiwaan. Jadi sebagai psikolog, saya berpendapat harus dicek kejiwaannya, katanya saat dihubungi Senin tanggal 2 bulan 8 2021. Iqbal menerangkan, pada era putus asa seperti ini banyak orang yang memiliki perilaku menyimpang. Ia khawatir kondisi itu juga terjadi pada Herianti. B. Jenis pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Membuat kegaduhan Direktur Intelkam Polda Sumsel Kombes Ratno Kuncoro akan kita kenakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Pasal 15 dan 16, ancaman pidana di atas 20 tahun karena telah membuat kegaduhan. Berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana disebutkan, barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti tidak-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 2 tahun. Sementara Pasal 16 berbunyi, barang siapa terhadap bendera kebangsaan Indonesia dengan sengaja menjalankan suatu perbuatan yang dapat menimbulkan perasaan penghinaan kebangsaan, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 1 tahun 6 bulan. Pelecehan akal sehat. Peristiwa ini kemudian menjadi sorotan mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Hamid Awaludin. Sejak awal dia sudah curiga dengan niat baik keluarga besar Akiditio. Dalam opininya yang diterbitkan di kompas.com dan atas izin penulis untuk mengutip tulisan tersebut, Hamid malah menyaksikan akal sehat kita jika percaya bahwa sumbangan fantastis itu ada. Sejumlah orang telah melecehkan akal sehat dan memarginalkan tingkat penalaran para pejabat negeri ini, hingga uang 2 triliun tersebut benar-benar sudah di tangan. Saya tetap menganggap bahwa di negeri ini masih banyak orang yang ingin mempopulerkan diri dengan cara melecehkan akal waras para pejabat, kata Hamid. Tindakan kriminal Guru Besar Hukum Pidana Universitas Islam Indonesia UII Yogyakarta, Muzakir, berpendapat, saya kira ini perbuatan kriminal, sama kriminalnya dengan orang-orang yang menderita diiming-imingi 2 triliun. Bukankah itu penghinaan orang yang menderita? Saya kira tindakan mereka sangat tidak terpuji, ucap dia saat dihubungi Senin tanggal 2 bulan 8 2021. Penyelesaian dengan demikian, Herianti, anak bungsu Akiditio yang menyerahkan simbolis bantuan ke Kapolda Sumsel, bakal ditetapkan sebagai tersangka. Hal ini dikatakan langsung Dir Intelkam Polda Sumsel, Kombes Pol Ratno Kuncoro saat meminta tanggapan Profesor Dr. Hadi Darmawan, dokter keluarga yang jadi perantara saat penyerahan simbolis dana tersebut. Ternyata uang 2 triliun tidak ada. Menurut Bapak, Herianti salah atau tidak, ujarnya Senin tanggal 2 bulan 8 2021. Tidak benar Pak, sudah kita cek uang itu tidak ada. Nah, dengan kondisi itu dia akan jadi tersangka, kata Ratno menambahkan.